Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anak At-Tirmidzi. Selamat hari Jumat, semoga semuanya berkah. Oke, semuanya pasti sudah tahu, awal sebelum kita belajar ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, ibu mulai, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Kalian sudah menyiapkan alat tulis, buku tulis, maupun buku tema? Kalau belum, ayo segera dipersiapkan. Nah, sekarang kita memasuki subtema 1, pembelajaran kedua, masih pada tema 3. Ya, baik, selanjutnya. Di tema 3, Ibu akan menjelaskan yang bertujuan untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Jadi kalian mampu nih menuliskan refleksi diri mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan terperinci. Baik, itu tujuannya ya. Nah, selanjutnya di pembelajaran kedua, ada hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Jadi kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita, namun kita juga memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Nah, di sini ada contoh. Kalian tahu buku tulis berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Jadi kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas. Kertas setiap harinya untuk apa? Menulis, menggambar, mencoret-coret, atau untuk yang lainnya ya, menggunakan kertas untuk menulis dan lain-lainnya. Tapi kita juga mempunyai kewajiban anak-anak untuk menghemat kertas tersebut agar tidak banyak pohon yang ditebang. Nah, coba kalian buka buku tema kalian di halaman 7 dan 8. Di halaman 7 serta 8 kita akan membahas tentang tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Ya, selain untuk makanan, tumbuhan atau tanaman juga menghasilkan oksigen loh. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman tersebut. Jadi kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati apa? Manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Jadi setiap kalau ada makanan, kalian harus habiskan. Entah itu makanan berupa sayuran, berupa makanan ringan, makanan berat seperti nasi, itu harus kalian habiskan. Jangan sampai ada yang tersisa. Nanti nasinya itu bisa nangis. Oke? Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, kalian bisa baca cerita atau teks pada halaman 7 tentang keseharian Beni, adik, dan kedua orang tuanya tersebut. Oke? Nah, sekarang bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian memanfaatkan makanan kalian dengan baik? Sudah belum? Di setiap harinya kalian makan sarapan, makan siang, makan malam, apakah kalian sudah menghabiskannya atau dibuang dengan sia-sia? Tidak boleh ya adik-adik. Oke. Nah, di sini ada gambar. Ternyata ini proses pembuatan nasi. Bagaimana nasi siap dimakan? Ya, yang pertama, dalam satu hari sawah dibajak. Nah,
dalam hari ke-21 sampai 30 padi ditanam. Nah, padi mulai berbiji di hari ke-100. Padi dipanen di hari ke-120. Nah, padi diambil dari sawah oleh para petani tersebut ya. Lalu padi dijemur dan digiling. Wah, prosesnya cukup rumit ya. Lalu terdapat biji padi siap menjadi beras. Ada gabah, nah nasi siap dimakan. Prosesnya sangat sulit sekali ya. Nah, kasihan para petani kalau kalian sampai menyia-nyiakan nasi. Kalau kalian sampai membuang-buang nasi, nasinya nangis karena nasi pun memahami ia dihasilkan dari keringat para petani yang sudah berusaha untuk menanamnya dan untuk merawatnya. Nah, oke, baik ya. Selanjutnya, di sini ada gambar di halaman 9. Kalian bisa lihat di gambar yang 9 pada gambar A, B, dan C. Kalian lihat di sini ya. Berdasarkan gambar tersebut, diskusikan. Ayo kita diskusikan. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut di gambar A? Apa yang dia lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan menebang pohon ya anak-anak. Nah, yang di gambar B menanam pohon. Yang di gambar C dia ini sedang apa? Sedang merusak tanaman. Iya, merusak tanaman ya yang di gambar C itu, seorang lelaki itu. Nah, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Ya, beri alasan atau penjelasan ya anak-anak. Di gambar A, apakah tindakan tersebut baik? Tidak ya, tidak baik. Karena dapat merusak hutan dan lingkungan. Yang gambar B, tindakan tersebut baik tidak? Ya, baik ya. Karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Untuk yang gambar C, tidak baik karena dapat merusak tanaman dan habitatnya. Nah, dampak bagi lingkungan. Dampak bagi lingkungan pada gambar A, apa dampaknya? Hutan akan menjadi gundul. Nah, untuk yang gambar B, lingkungan menjadi hijau, lestari, indah, dan damai. Nah, untuk gambar C, ini termasuk yang tidak terpuji karena banyak tanaman yang menjadi rusak. Itu dampaknya ya. Untuk selanjutnya, dampak bagi orang lain. Adakah dampak bagi orang lain pada ketiga gambar ini? Ada ya. A. Yang gambar A, hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Untuk gambar B, orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah dan bersih. Juga udaranya menjadi segar. Untuk gambar C, apa ayo dampaknya bagi orang lain? Orang lain tidak dapat menikmati keindahan tanaman, tumbuhan. Jadi kita tidak bisa ya menikmati tumbuhan tersebut atau tanaman tersebut jika dirusak. Oke, selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Ya, dengan menebang hutan berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Selanjutnya, di gambar B dan C, kalian bisa teruskan ya anak-anak. Pada bagian apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Apakah yang sebaiknya dilakukan? Kalian bisa lanjutkan ya. Di halaman 10 sampai halaman 10. Oke, next. Untuk tugasnya di halaman 7, 8, 9, dan 10. Sudah ada yang Ibu terangkan ya. Jangan lupa di halaman 7 dan 8 itu harus kalian kerjakan. 9 dan 10 sebagiannya sudah Ibu jelaskan. Baik, terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, semangat!